Mas Anies, dan sama-sama hantu terhadap menjadi oposisi. Sayangnya, tidak semua seperti disampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang Dari teman menjadi lawan. Inilah perdebatan antara pendukung Prabowo dan Anies. Han, lama-lama pusing juga ya lihat berita hari ini. Emang paling benar sih, tipe pemimpin itu harus yang tegas kayak Pak Prabowo. Bukan cuma yang pinter kata-kata doang. Ya elah Ri, emang hari gini masih zaman yang modal tegas doang. Kita itu butuh gagasan, bukan cuma modal tegas doang. Contohnya Anies, dialog mulu tapi gak ada eksekusi nyata. Buat apa? Nanti yang ada dimanfaatin negara asing daripada eksekusi cepat tapi rusuh. Gak mikirin keadilan loh. Langit pun terkedip dan membawa mereka ke ruangan debat. Dan mereka akan berdebat sangat sengit. So welcome Prabowo Subianto dan angin tak ada KTP-nya. Baik, dipersilakan untuk kedua belah pihak menyampaikan argumentasinya. Dan setiap peserta boleh menanggapi argumentasinya masing-masing, dipersilahkan. Mas Anies, saya mendengar Anda selalu bicara soal kata-kata, soal proses, soal estetika keadilan. Tapi Anda harus tahu, mengelola negara sebesar Republik Indonesia ini tidak bisa hanya modal retorika akademis yang manis di telinga. Kita menghadapi ancaman global yang nyata. Pertahanan kita harus kuat. Kalau fisik kita lemah, kedaulatan kita diinjak-injak. Apa gunanya kata-kata indah Anda di atas kertas yang basah? Pak Prabowo yang saya hormati, pertahanan sebuah bangsa tidak semata-mata diukur dari seberapa banyak alutsista bekas yang kita beli dengan utang yang menumpuk. Pertahanan terkuat sebuah negara adalah ketika rakyatnya merasa terpenuhi keadilannya, ketika lambung mereka terisi, ketika anak-anak mereka bisa sekolah dengan layak. Bagaimana kita bisa bicara menjaga kedaulatan di luar, jika di dalam negeri keputusan-keputusan besar diambil tanpa proses yang transparan, menabrak etika, dan terburu-buru? Ketegasan tanpa etika itu bukan kepemimpinan, Pak. Itu adalah pemaksaan kehendak. Anda bicara soal etika, jangan Anda memposisikan diri seolah Anda yang paling suci di ruangan ini. Anda bisa berdiri di sini menjadi gubernur waktu itu karena posisi demokrasi yang partai saya usung, saya yang tahu bagaimana komitmen Anda di belakang layar. Jangan mengajari saya soal etika ketika Anda sendiri menggunakan narasi-narasi yang memecah belah demi kepentingan elektoral Anda. Rakyat butuh makan, rakyat butuh lapangan kerja yang diamankan oleh hilirisasi industri yang kuat, bukan teori sosiologi yang Anda bawa dari uang kuliah. Pak Prabowo, terima kasih atas masa lalu itu, dan saya menghormatinya. Namun, kepemimpinan adalah soal masa depan, bukan soal menagih hutang budi masa lalu di ruang publik. Ketika kita bicara hilirisasi, pertanyaannya adalah untuk siapa? Untuk segelintir pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, atau untuk rakyat kecil di daerah? Anda bicara soal ketegasan, tapi mengapa ketika berhadapan dengan pelanggar konstitusi dan oligarki, ketegasan itu mendadak luntur dan berubah menjadi kompromi rakyat politik? Rakyat menonton, Pak. Rakyat tidak bisa diberi makan hanya dengan kepalan tangan. Mereka butuh kepastian hukum yang adil. Keadilan hukum apa yang Anda maksud? Kalau negaranya sendiri rapuh, tanpa stabilisasi politik dan keamanan yang dijaga dengan yang kuat, investasi akan kabur, ekonomi akan runtuh. Anda selalu memutarbalikkan fakta demi terlihat populis. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya sejak muda untuk republik ini, merangkak di hutan demi merah putih. Saya tahu bau keringat dan darah prajurit. Saya tidak akan membiarkan negara ini lemah hanya karena dipimpin oleh orang yang ragu-ragu dan terlalu banyak menimbang teori. Justru karena kita cinta republik ini, Pak, kita tidak ingin kembali ke era di mana suara rakyat menguap atas nama stabilitas. Kita menghargai patriotisme Anda, namun memimpin Indonesia tahun 2026 ke depan tidak cukup dengan romantisasi masa lalu. Kita butuh kolaborasi global, kecerdasan diplomasi, dan penghormatan mutlak pada institusi hukum. Jika pemimpinnya saja alergi terhadap kritik dan koreksi, maka kita sedang berjalan mundur menuju kegelapan.
Udahlah, jangan serius-serius banget. Ya. Brutal, brutal. Gua nggak terlalu kecewa guys ya, gua nggak terlalu kecewa cuy. Tidak begitu buruk ya. With a flame